Namulis saum yarhamkumullah. Berniatlah untuk puasa, semoga kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu shauma wadin adai fa bisyahri Ramadan hadis sanati baitan. Sudah kita bahas dari mulai 28 Sya'ban, 29, 30 menengok anak bulan, sampai makan sholat tarawih, sampai witir, tidur malam, antimo sepapan, sampai bangun sahur, sholat sunat, sampai 24 jam lebih sudah kita bahas. Ini insya Allah jadi bekal kita menghadapi Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR RI Komisi 8, Bapak Doktorandes Haji Ahmad MSI. Mudah-mudahan beliau amanah bisa melaksanakan tugasnya sebagai wakil masyarakat Riau di pusat, insya Allah. Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansyah, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nordina LC, Qori'ah kita Ananda Aisyah Nur Ramadan, juara 1 internasional Qatar 2022. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi para penghafal Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti pada tanggal 22 Maret hari Rabu itu jatuh 29 Sya'ban menurut hitungan ruqyah. Maka umat Islam pada tanggal 29 Sya'ban wajib untuk melihat anak bulan berdasarkan ayat yang dibaca tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan maka hendaklah berpuasa. Jadi kita pakai ruqyah Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Sya'ban bertepatan hari Rabu 22 Maret menengok anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya namanya hilal. Jadi kalau ada suami ibu yang namanya hilal, jangan dulu keluar hari itu, takutnya tertangkap dia. Kalau hari Rabu sore itu nampak anak bulan, berarti kita puasanya hari Kamis. Berarti Sya'bannya cuma 29 hari. Tapi kalau hari Rabu itu nanti tak nampak anak bulan, berarti Sya'bannya genapkan 30 hari. Berarti Kamis 30, Rabu 29, Kamis 30, berarti 1 Ramadannya hari Jumat. Kenapa berbeda dengan perhitungan Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah memakai sistem
ilmu falak, ilmu hisab, ilmu hitung, astronomi. Disebut juga dia dengan ilmu falak, disebut juga dia dengan ilmu hisab, karena menghitung-hitung. Itu yang sebenarnya ilmu hisab itu. Bukan orang yang habis pengajian tahlil, permisi sebentar, kami ini ahli hisab. Bukan. Jadi di mana letak perbedaannya? Menurut ilmu falak, ilmu hisab yang dipakai Muhammadiyah, walaupun 1 derajat, walaupun 0,1 derajat, itu sudah dianggap hilal. Sedangkan yang dipakai Majelis Ulama Indonesia, 2 derajat baru dianggap hilal. Jadi perbedaannya pada penetapan derajatnya. Muhammadiyah setelah menghitung menurut ilmu hisab, ilmu ru'yah, kata dia hari Kamis itu sudah masuk 1 Ramadan menurut hisab, menurut ru'yah. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, Al-Jamiatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Matla'ul Anwar, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, mereka memakai ru'yah. Saya memang biasa ceramah begitu, saya sebutkan dua-duanya saya sebut, supaya orang jangan berkelahi di luar. Lebih baik berkelahi di dalam daripada keluar baru dia cakap, nah ini begini. Jadi siapa yang ikut ijtihad Muhammadiyah berarti 1 Ramadannya hari Kamis berdasarkan hisab. Siapa yang mengikut metode Majelis Ulama Indonesia, PRT, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, berarti tanggal 29 hari Rabu. Kalau muncul anak bulan puasa hari Kamis, kalau tak nampak anak bulan berarti Kamis 30, maka 1 Ramadannya hari Jumat. Mana yang betul Pak Ustaz? Kullu mujtahid musib. Semua yang berijtihad ulama-ulama itu benar. Yang salah entah puasa. Nah, jadi ini perlu dijelaskan tentang masalah awal penetapan Ramadan. Kalau sudah ditetapkan nanti Ramadan itu pada habis sholat maghrib atau sholat isya, sidang isbat berdasarkan penampakan anak bulan yang memakai teropong dari Aceh, Sabang sampai Papua. Biasanya teropong yang nampak anak bulan itu yang di tepi laut karena tak ada awan. Di Pekanbaru teropong itu dipasang di Jalan Sudirman, di gedung tertinggi depan Masjid Ar-Rahman. Dulu di situ, sekarang tak tahu. Sejak dibeli teropong itu sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Setahu saya gitu. Karena saya tanya kawan saya yang naik ke atas itu, ada nampak? Enggak. Lalu kenapa kau ini betul untuk update status saja? Bahkan ada pula yang gini langsung ada komen, nampak gaji 13. Berdasarkan 2 saksi tersumpah, saksi yang menengok anak bulan itu disumpah, wallahi tallahi billahi, aku bersumpah bahwa aku menengok anak bulan, disumpah oleh Kementerian Agama. Berdasarkan kesaksian saksi tersumpah, dia sudah menengok anak bulan dari teropong Cilincing, Jakarta, dari teropong Makassar, ujung Pandang. Maka berdasarkan 2 saksi ini ditetapkanlah 1 Ramadan. Jadi kalau sudah ditetapkan nanti, maka malam itu kita pun langsung sholat sunat tarawih habis isya. Habis isya pengurus pun mengumumkan. Tadi baru saja kita tonton sidang isbat, maka kita malam ini sholat tarawih. Sholat tarawih pada masa Umar bin Khattab 20 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab, ditambah witir 3, 23 rakaat. Pada masa
Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik bin Anas di Madinah, tarawih jumlahnya 36 rakaat, tambah witir 39 rakaat. Di Son'a orang melaksanakan tarawih 100 rakaat, tambah witir 103. Di Rabat, Maroko, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri malam 27 Ramadan sholat tarawih dari Isya sampai subuh non-stop, tak berganti, tak berhenti. Imam sama makmumnya ganti-gantian. Ada yang selesai balik, datang lagi masjid, tak putus. Berdasarkan 4 riwayat tadi, maka kata para ulama, tarawih itu kuncinya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Jadi kenapa di Maroko tuh sampai sholat subuh ayatnya pendek-pendek? Yang dikejar itu tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Kalau yang ayatnya panjang, biasanya rakaatnya sedikit karena mengambil tegaknya lama. Jadi kuncinya 2, mau tegak lama atau banyak rukuk dan sujud. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Masyarakat Pekanbaru cerdas, dikombinasikannya antara itu. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, cepat selesai, cepat balik. Ini pun saya jelaskan supaya tak berkelahi kita antara yang 23, 36, 39. Di Maroko habis sholat Isya tarawih 10, pulang ke rumah. Nanti jam 3 datang lagi, tambah 13. 10 tambah 13, 23. Ada orang pegawai KBRI, Home Staff Kementerian Luar Negeri, yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Asal jam 3 datanglah dia ke tempat kami. Saya tinggal di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Somad, ke masjid kita. Rajin betul kalau tarawih jam 3 malam. Kami pun berangkat ke Masjid Syuhada di Rabat. Panjang umur, sehat badan. Nanti kita buat program umroh dari Makkah, Madinah, mampir ke Maroko, insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Ini tentang jumlah tarawih. Lalu kemudian ketika istirahat itu duduk, karena ayatnya panjang, mereka duduk istirahat. Orang Makkah tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak ayatnya tegak lama, kaki kesemutan, maka duduk mereka. Sebagiannya tawaf sunat 7 tangan sekeliling Ka'bah. Kata Syekh Atiyah Sohor, Mufti Al-Azhar Mesir, itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Dari mana datang tasbih itu? Karena orang bertawaf bacaannya Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh bertasbih di celah-celah di sela-sela tarawih, berarti tak boleh juga tawaf di sela tarawih, karena sela tarawih itu bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Hanya saja pengurus-pengurus masjid, adik-adik Bilal yang tahun lalu masih ada kertasnya dilaminating, cari-cari mana tahu ada di dalam. Kalau tak ada, minta buatkan sama Majelis Ulama Indonesia, minta Profesor Akbarizan membuatkan bacaan itu supaya seragam sekota Pekanbaru. IKMI, MDI, Ittihadul Mubalighin, IKADI minta supaya ada yang dibaca Bilal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Sebab karena sudah setahun catatan tak ada,
Bilal pun lupa paling imamnya lambat, makmumnya cabut. Kemudian bersolawat di setelah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nampaknya belum membuka ini Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Begitulah bersolawat. Karena banyak juga masjid tak jelas tahapnya. Allah kamu kalau berselawat ke Nabi itu hati-hati, karena selawat kamu itu dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan berselawat di depan DPR RI tidak hati-hati. Ini berselawat di depan Nabi tidak tentu-tentu arah. Maka Bilal dilatih, dicari yang suara-suaranya bagus. Macam-macam suara saya tidak. Ini tentang. Lalu kemudian banyak jamaah yang tak ingat ini tarawih apa witir, maka perlu ada Bilalnya. Sallu sunnatal witri salasa rakatin asabakumullah. Oh, bagi saudara betul. Witir berapa rakaat? Karena kalau tak gitu jamaahnya tidak tahu. Tegak pokok sujud. Tanya apa? Tanya kawan sebelah. Witir apa tahu? Sembahyang aja. Cuma ibu-ibu di belakang dia tak mau gitu. Bapak-bapak nih yang banyak sekatnya. Kalau ibu tidak tanya, Pak Imam apa kau? Kata Imam, witir 3. Mana yang lebih bagus? Dibangkat satu Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah, dibandingkan dengan imam berteriak witir 3 satu salam. Kan lebih berperadaban yang pakai itu tadi kan. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti termakan cakap. Gak ada selawat-selawat, gak ada tasbih tahlil, gak ada pakai komando-komando. Bid'ah. Kepala kau. Ini kan ngasih tahu. Kalau tidak nanti kacau sembahyang tarawih ini. Lalu kemudian kenapa pakai al-khalifatul awal, al-khalifatul tsani? Al-khalifatul awal Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq. Berarti udah berapa rakaat kalau Abu Bakar? 4, Umar 4, Utsman 4, Ali 4. Itu nama-nama itu kode, bukan asal sebut. Dan itulah yang menunjukkan bahwa masjid ini adalah masjid ahlu sunnah. Karena kalau masjid itu punya syiah, dia tak mau menyebut Abu Bakar. Makanya di antara masjid ahlu sunnah itu biasanya kalau tak di situ ada tulisan Abu Bakar Umar, atau di mimbar Abu Bakar Umar. Itu menunjukkan ini nampaknya milik Syiah ini. Oh ada saya Ahlu Sunnah. Nah selama saya Ahlu Sunnah. Saya di mimbar. Jangan heran kalau di mimbar Abu Bakar Umar Utsman Ali. Itu untuk membedakan masjid Ahlu Sunnah, itu simbol, bukan salah satu tulisan. Begitu juga malam tarawih. Lalu kemudian selesai tarawih, imam pun mengajak, Bilal mengajak semua. Naulis shaum yarhamkumullah. Berniatlah untuk puasa, semoga kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu shauma wa dinat adai fa bisyahri ramadan hadis sanati
Kenapa diajak berniat? Karena banyak yang lupa berniat balik ke rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Anda bisa berniat puasa lagi dan subuh. Itulah yang disusun ulama ini sudah sangat baik, sistematis. Yang membuat ini bukan orang bodoh. Yang membuat ini adalah para alim ulama kita dulu. Dan sekarang banyak orang tak menghormati ulama, dianggapnya ini tradisi. Ini bisa tak dihilangkan eko. Eko ini bagus untuk qori, bagus. Tapi kalau untuk ceramah tak usah pakai eko. Eko ini untuk nyanyi dangdut. Kalau untuk ceramah tak usah pakai eko. Ada masjid saya tanya, ini pakai eko. Eko tak datang bosan. Eko itu setelah nampu tuh itu kalau ada pernah dengar di YouTube kayak eko tetap bagus untuk tausiah. Kalau untuk ngaji bagus, mau ke setelan. Lalu kemudian setelah itu sholat tarawih ikuti dengan witirnya, mendapatkan qiyamul lail. Karena kalau orang sholat tarawih tidak selesai dengan imam, yang sunnah itu diikutinya dengan imam sampai witir. Tapi kalau dia keluar sebelum witir tetap dapat sholat sunnah, tapi afdalnya sampai selesai witir. Kau kenapa balik? Aku balik witirku nanti di rumah. Oh, tanya ke bininya, iya sama laki kau sama tidak. Jadi banyak orang ngaku witir balik di rumah, padahal dia tidak tahu itu. Setelah berniat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, balik dari sembahyang tarawih tidur. Kalau bisa jangan lewat jam 10 supaya mudah bangun tahajud malam. Kalau tidur 10, 11, 12, 1, 2, 3 bangun jam 3. Tapi kalau udah lambat sampai ke jam 12, 1, 2, 3 alamat tak tahajud lagi. Apalagi bagi ibu-ibu yang mau masak, 3 ke 4 memasak, 4 ke 5 ibadah. Jadi udah pas tuh bangun jam 3. Tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 tidur. Saya tak terbiasa tidur cepat nih Pak Ustaz. Jangan tidur siang. Siang itu ditelawan supaya nanti malam cepat tidur. Saya Pak Ustaz udah melawan pun tetap juga payah tidur malam. Makan antimu. Tak percaya nanti praktekkan malam Ramadan. Tapi sesudah tarawih, jangan sebelum tarawih itu. Sesudah tarawih, habis witir, tekan sebiji. Balik langsung ke tidur. Jangan sepapan. Kalau sepapan bangunnya malam takbiran. Biji bangun jam 3. Yang pertama dilakukan sholat sunat wudhu. Sholat sunat al-wudhu raka'atain lillahi ta'ala. Kenapa sholat sunat wudhu? Nabi memanggil Bilal, Bilal, sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara sendalmu bergeser di surga. Apa amal kau Bilal? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Laksanakan tiap malam. Yang kedua, sholat sunat taubat. Mana dalilnya? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap salah berdosa, summa yatahhar, kemudian dia mandi bersuci, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat, summa yastaghfirullah, sesudah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya.
Setelah itu barulah sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Dirayu dulu Allah dengan tahajud, baru hajat. Jangan tak ada angin, tak ada hujan, hajat aja langsung. Baru setelah itu sholat witir bagi yang belum witir, yang ngaku balik witir tadi. Kayak kadang anak-anak ini nanya ke ayahnya, ya, orang itu kok balik? Dia witir. Sholat witir tak boleh 2 kali semalam. Yang sudah sholat witir dengan imam di masjid, balik ke rumah tidak witir lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Kenapa? Karena witir itu ganjil. Kalau dibuatnya witir lagi, jadi genap. Gimana caranya kalau saya mau witir lagi, Pak Ustaz? Sudah witir di masjid? Saya sudah witir di masjid. Maka witirmu yang 3 tadi tambah 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi. Maka witir yang 3 tambah 1 rakaat setelah balik ke rumah menjadi 4. Setelah itu habis tahajud tambah lagi witir 3, maka malam itu witirnya menjadi 7. 3 tambah 1 tambah 3, 3 tambah 1 4 tambah 3 menjadi 7 rakaat. Berapa paling banyak witir? 11. Di bawah 11 9, di bawah 9 7, 5 3, 1 witir paling sedikit. Siapa tuh Pak Ustaz? Mengantuk, berat kali kepala Pak Ustaz. 1 rakaat membaca ayat pun tak sanggup lagi Pak Ustaz. Al-Fatihah aja Pak Ustaz. Berat kali Pak Ustaz, tidur aja lah. Iya, payah-payah kali pula. Supaya malam Ramadan ini full, jangan sampai Ramadan diisi dengan tontonan sinetron. Memang betul di bulan Ramadan setan diikat, tapi dia masuk TV. Bermunculanlah di situ. Makin masuk Ramadan TV makin marah, pakaiannya pakaian setan. Habis waktu kita ambil remote, mohon maaf TV. Di luar Ramadan dah banyak kau habiskan waktuku, maka di Ramadan ini kubunuh kau TV. Kalaupun mau nonton sahur, tonton aja acara sahur indahnya Ramadan bersama Ustaz Abdul Somad hanya di TV One. Memang beda. Ada itu nanti menjelang sahur 30 sahur bersama tamu-tamu. Siapa aja tamunya Pak Ustaz? Nantilah, kalau bocor sekarang tak sedang. Bukan tak sedang, maksudnya saya tak ingat nama-nama siapa. Lalu kemudian menunggu azan subuh yang paling bagus. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Siapa yang mampu banyak istighfar 3 dari Allah, di kulli hammin faraja, setiap kesusahannya disenangkan hatinya. Li kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan dikasih Allah jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita dapat itu semua insyaallah. Amin. Habis menunggu imsak, lalu kemudian tak lama terdengarlah imsak. Masih ada lagi imsak juga baru. Terdengarlah imsak. Imsak itu dalilnya dari mana? Imsak itu dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Hai Anas bin Malik, ya, Nabi menahan makan sebelum azan berapa lama? Kata Anas bin Malik, khamsina ayat, kira-kira 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat, tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit.
Itulah makanya kalau subuhnya jam 5, maka imsaknya jam 4.50. Dari mana datang waktu imsak 10 menit? Dari hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi diagak-agak membaca 50 ayat. Ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Saya di Maroko 2 kali Ramadan, 2003, 2005, 2006. 2005, 2006, 2 kali puasa Ramadan di Maroko tak ada imsak, tak ada sirine imsak. Maka kami makan sahurnya makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sudah penuh. Kalau mulut kita berisi makanan, terdengar azan, apakah kita telan atau kita keluarkan? Tengok dulu azannya azan mana. Kalau azan Jakarta, telanlah. Tak lama waktu aku Pekanbaru sama Jakarta. Tapi kalau yang azan di Pekanbaru, maka keluarkanlah. Kalau ditelan puasa, batal puasanya. Tapi ada ustaz yang mengatakan, kalau mulut kau diisi makanan, terdengar suara azan, selesaikanlah. Itu kalau muazzinnya memulai azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya pas hayya 'alas shalah. Jadi dimulainya azan sebelum masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu subuh. Masuknya pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah itu boleh. Karena ada sebagian tempat begitu. Tapi di Pekanbaru semua muazzin mengumandangkan azan setelah masuk waktu. Maka siapa yang menelan makanannya setelah azan, batal puasa. Jadi imsak dari puasa, imsak itu waktu hati-hati. Bagus imsak ini. Sehingga ketika 10 menit sebelum azan, gosok gigi, mulut bersih, tak ada was-was. Beda kalau tidak ada imsak. Kadang tersangkutlah duri ikan, kepala ikan mau tersangkut. Cuma kita mau tidak datang was-was. Tapi kalau terbangunnya terlambat, pulang dari luar kota mengantuk, bangunnya pas berbunyi sirine, maka lanjutkanlah. Tak bisa mengunyah lagi Pak Ustaz. Ambil semua ikan, daging, ayam, nasi, sambal belacan, blender. Ambil pipet 3. Nah itu somong, tak ada yang kunyah-kunyah lagi. Nah itu somong, lebih halus dari bubur ayam. Habis. Lalu setelah azan, datanglah ke masjid beramai-ramai. Jangan sampai tinggalkan sholat subuh berjamaah. Rugi besar. Alhamdulillah Ustaz Somad, di tempat kami kalau bulan Ramadan anak-anak muda ini rajin semua. Kenapa? Ada asmara subuh. Anak muda, jangan kalian rusak bulan puasa ini dengan laki-laki perempuan tak mahram berjalan-jalan habis sholat subuh. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mengharamkan asmara subuh karena merusak ibadah puasa. Laki-laki perempuan membonceng-bonceng berjalan, mukena pindah ke pinggang, ketawa cekikikan, merusak bulan Ramadan. Batal puasanya kalau sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Walaupun saya ceramah, itu kresek transparan itu tetap juga diisi. Tengok dari warnanya banyak, kuning, mentang-mentang sorban saya ini kuning, isilah merah. Walaupun karpet mesin hijau, karena hijau itu 20.000, tapi kalau merah 100.000. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memasukkan duit 100.000 ke situ, kalau mati malam nih, itulah yang dibawa mati. Yang 100 juta di bank tinggal. Tapi kalau masuk ke situ 2.000,
Antum yang dibawa masuk. Mau masuk surga 2000. WC aja udah 2500 sekarang. Mana kita mau menghadap Allah SWT 2000 perak? Ini Ustaz Somad ini merampok ini. Ini duit ini mau dibawanya ke pasar dia ini. Duit ini semuanya akan dibawa ke Nurul Azhar. Simpang Bingung belok kiri sebelum TPU Kopit, sebelah kanan ada pesantren Nurul Azhar. Gratis 25 orang setahun. Sudah hafal sebagian anak-anak itu. Mereka akan menjadi para ulama ahli sunnah wal jamaah di bumi lancang kuning. Bapak bukan penghafal Quran, ibu bukan ustazah, ingin dapat pahala macam pahala para ulama menghafal Quran, supportlah Nurul Azhar ini. Nurul Azhar tak ada ownernya, tak ada pemiliknya, bukan punya Ustaz bukan punya Ustaz Abdul Somad. Kami sudah tanda tangan kalau kami mati, pesantren dibalik kepada umat, diurus oleh santri-santri. Kami hanya menumpang tua saja. Kami hanya ingin kalau mati mendapatkan amal jariah. Tiap malam mereka mendoakan, dikirimkannya Yasin, dikirimkan mereka Al-Fatihah, hidup disingkat. Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan rezeki di masa akan datang. Lalu kemudian habis sholat subuh, usahakan jangan keluar masjid. Itulah mengapa di setiap masjid ada pengajian subuh. Gunanya, man sholat subha fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid jangan keluar, summa yusalli hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. 4 syarat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq, pakai qaul, raka'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam pahala haji dan umrah. Tamah. Bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bagus. Tak bisa 7 hari, Sabtu, Ahad, hari libur. Tak bisa Sabtu, Ahad, Ahad saja. 4 kali Ahad di Ramadan, sholat sunat Isra. Ahad pun tak bisa, pergi ke jembatan Leton. Nyampai saya situ, Pak Ustaz, kenapa sungai bawah? Mati je lah. Apa guna dikasih Allah umur sampai ke Ramadan kalau tak dipakai untuk beribadah kepada Allah? Bagus jadi orang mati. Allah kasih kita hidup sampai Ramadan, itu tujuannya. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya paling baik amal. Tunjukkanlah amal. Maka saya urutkan ceramah ini dari mulai tanggal 28, tanggal 29, menyambut puasa, makan sahur, tidur, sholat, terus. Akhirnya balik ke rumah jam 7, siap-siap. Yang punya toko jaga toko, yang kantor masuk kantor, yang ke kampus mengajar, belajar, ke sekolah, aktivitas kerja. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan bukan bulan libur kerja. Abang tak kerja, Bang, mendekatkan diri pada Allah. Bukan ajaran Islam. Tetap masuk kantor, tetap belajar, tetap ke kampus. Kau tak belajar, tak masuk kampus hari ini, aku sudah hijrah dari ruang kelas ke tempat tidur. Hijrah apa itu? Puasa tidak menghalangi aktivitas, tetap seperti biasa. Nabi bertemu dengan pasukan Badar pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat tahun kedua di bulan Ramadan, perang Badar. Tak ada Nabi mengatakan, sahabat sekalian, kita perang nanti setelah halal bihalal. Ramadan ini kita tidur-tidur aja dulu, perkuat tenaga. Tak ada. Bulan Ramadan
Madinah ke Badar 150 km naik kuda perang, menang 313 pasukan. Perang Badar bulan Ramadan. Membebaskan kota Makkah tahun ke-8 Hijrah. Nabi membawa 10.000 pasukan. Panglima perangnya namanya Sa'ad bin Ubadah. Bulan Ramadan. Mesir melawan Israel tanggal 10 Ramadan, menang melawan Israel bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang Selat Gibraltar merebut Andalusia bulan suci Ramadan. Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Teriakan orang yang berpuasa itu sangar, menggelegar. Itulah yang membuat Belanda itu lari mengampak. Orang kenyang mana takut Belanda? Serang, takut Belanda. Orang lapar itu tak takut dia mati. Allah Akbar, itu serang. Lari Belanda itu mengampak. Balik ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Habis dimakan orang Islam buka puasa. Bulan Ramadan bukan bulan santai, bukan bulan. Makanya banyak orang hampir nyaris masuk Islam. Dia udah baca di internet, mantap Islam. Ditontonnya di YouTube, mantap Islam. Aku ingin masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam ke masjid dulu, tengok gimana orang Pekanbaru. Ditengoknya Masjid An-Nur siang Ramadan, pengelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Makin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin dingin AC-nya, makin banyak korban perang. Tengoknya orang berseragam tidur, tak jadilah aku masuk Islam. Rupanya Islam ini mengajarkan tidur-tiduran. Tak ada Islam mengajarkan tidur. Yang salah ini ajaran Islamnya apa orang Islam? Orang Islam kita betul. Maka kita luruskan ini. Tak ada istilah tidur-tiduran. Tetap macam biasa. Tetap aktivitas masuk kantor. Datanglah presiden, namanya Habib Bourguiba. Siapa namanya? Habib Bourguiba. Siaran langsung siang Ramadan diambilnya air minum. Karena bulan puasa ini mengurangi etos kerja, produksi minyak zaitun di pabrik-pabrik berkurang, maka mari kita minum bersama-sama. Akhirnya Habib Bourguiba digulingkan, dikudeta oleh Ali Zainal Abidin, presiden Tunisia. Tuh, mati Habib Bourguiba. Jadi semua yang mau melawan Ramadan akhirnya mati. Semua yang puasa Ramadan mati juga. Cuman yang satu matinya membawa pahala, yang satu mati membawa dosa. Mau jadi Habib Bourguiba silakan mati. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Ramadan. Lalu kemudian sampailah petang. Selama siang itu apa yang dilakukan Pak Ustaz? Siang itu ibadahnya siam. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Menggenggam itu artinya menahan. Saya kalau mau menahan air nih, digenggam sampai tak lepas. Apa yang digenggam siang Ramadan itu? Digenggam batang leher ini, sehingga apapun tak lewat. Kalau tak Ramadan lewat semua jam 12 nya ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam hutan, ayam pok. Tapi kalau di bulan Ramadan tahan. Telinga digenggam, tak boleh masuk yang haram-haram. Mulut digenggam, tak boleh bercakap ghibah, namimah, adu domba, menceritakan aib orang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak saya menantu saya pegawai pajak kena tangkap di rumah yang cerita orang hilang pahala puasa. Kata Ustaz Somad imsak tahan mulut. Jadi gimana ya? Udah paket dong isi full ini. Nanti habis maghrib kita tusuk.
Nampak betapa umat Islam ini terjebak pada bulan Ramadan. Padahal tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Bukan cuma siang takutnya, malam, siang, pagi, semuanya takut. Orang kalau sudah bulan Ramadan masuk ke dalam kamar mandi masjid, kunci pintu, tutup rapat, CCTV tak ada, orang tak ada, apa pun tak ada, menengok air di batu macam cincau. Mana ada orang Islam mau minum? Tak ada. Padahal kalau dia mau, tak ada orang menengok. Buka peci, celupkan mata kepala dalam, habis setengah bak. Sebelum keluar dari toilet itu, keringkan bibir, meringkan kepala, bilang ke kawan, panas hari ini. Tak berapa lama Allah tunjukkan, mana ada. Tengoklah anak-anak muda ini kalau berwudu siang Ramadan, sekali dia masukkan air ke mulut, meludahnya 10 kali. Saking takutnya dia lewat. Tak makan, tak minum, tak ngeteh, tak ngopi, maka gula darah turun. Gula darah turun, emosi naik. Itu bulan Ramadan naik. Makanya orang yang biasa tak main klakson dorong ten. Tak mempan ten, buka kaca. Buka kaca. Pantang. Kenapa itu terjadi? Karena gula darah turun, emosi naik. Itu Allah SWT mengajarkan kita mengendalikan emosi. Pak Ustaz, memang suami saya akan mengajarkan, mengamalkan ajaran ceramah Ustaz. Memang kalau bulan puasa itu matanya digenggamnya memang tertutup dari pagi sampai sore Pak Ustaz. Salatnya gimana? Jamak taklim Pak Ustaz. Jamak taklim. Kalau saya tanya, kenapa Bang jamak? Aku mimpi musafir tadi. Tak betul. As-salatu imaduddin, sembahyang ini tiangnya. Kenapa kubah bisa banyak perempuan di atas lima? Oh, saya pura-pura aja tadi. Jadi kita berpuasa ini bukan sekedar tahan makan minum, emosi. Datang orang nantang kita, berani kau sama aku, berani sama saya, maka walaupun kita hebat, kita katakan ini shaim, ini shaim 2 kali. Aku ini puasa. Nah, takut kan? Aku ini puasa. Tapi kalau habis maghrib kau gini kan, cubit ginjal kau. Begitulah kita diajarkan melawan marah, melawan hawa nafsu ini, sampai akhirnya jam 6 sore. Kebetulan di Pekanbaru maghribnya 6.30. Jam 6 sore semua bapak-bapak udah siap sepeda motor. Tanya bininya, mau kemana Bang? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Oh, keliling, masuk Sudirman, masuk Suprantas, masuk Arifin Ahmad, masuk, balik, semua ada. Wow. Dari mulai cendol, cincau, ini, wangi, tempe mendoan, tahu isi, ketoprak, semua balik ke rumah. Ini puasa atau pesta kuliner? Kalau ditanya, kenapa bapaknya? Aku udah mau puasa ini udah bagus. Berapa tahun aku tak puasa. Sekarang aku mau puasa dengan buka ini. Jangan tanya. Begitu berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 3 teguk air, masuk 2 butir kurma. Apa kata ini? Tengoklah Bang Hamzah, betul-betul puasa. Besok jam 6 ulang. Ya manusia ini. Kemana makanannya? Antar
belakang. Kau pikir tong sampah? Kalau mau sedekah itu jam 6 supaya dia lewat di lehermu jam 6.30, di leher anak yatim fakir miskin tuh apa juga sama 6.30. Jangan makanan kolak lewat di lehermu 6.30, di leher dia 11.30. Bikin terus daripada basi, bikin terus daripada basi. Dimakannya lagu urap kelapa basi ya udah 11.30. Masa mak makan aja anak sedekah orang. Dimakan 11.30 jam 12 mati. Periksa rumah sakit Arifin Ahmad, penyebab kematian cendol basi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah dia. Kami di Al-Azhar Mesir dimuliakan. Setiap stasiun kereta api, di dekat GOR, di dekat terminal bis, tenda-tenda makan gratis, namanya Maidatur Rahman. Makanya saya bilang ke Ustaz Alno, Ustaz Alno, dulu kita di Mesir kan buka puasa di Maidatur Rahman, kita buat di Pekanbaru. Sudah berjalan ini tahun yang ketiga Maidatur Rahman. Untuk tahun ketiga ini berapa porsi Ustaz? 1.000 porsi. Allahu Akbar. Maksud saya ngasih tahu 1.000 porsi itu bukan datang makan, nyumbang lah. Alhamdulillah kesana kita. 4 tahun saya di Mesir, 4 kali Ramadan, 4 kali puasa itu tak pernah masak buka puasa. Asal jam 6 sore, terpacar dulu. Tengok kanan kiri pesek semua. Orang Indonesia sudah. Indonesia sudah makan. Hari pertama ayam. Orang Mesir itu motong ayam 2 kali potong aja. Maka ayam itu seperempat. Mau sayap, mau paha, mau sayap. Bukan macam tempat kita, hancur ayam. Apa namanya Pak? Cincang. Cincang, apa namanya? Miso bacok. Susah kita bedakan ayam apa kakak. Jelas lagi betul. Hari kedua daging tuh petak-petak macam sabun telepon. Cuman masakan orang Mesir ini anyep, tak ada rasanya. Makanya mahasiswa-mahasiswa itu dari rumah masing-masing membawa garam sama cabai. Orang Mesir tak makan cabai. Nah sampai ke situ, Allahu Akbar. Buka puasa, balik bungkus pula. Luar biasa. Mesir tak kaya macam Saudi Arabia. Kalau orang Saudi Arabia bersedekah biasa, minyaknya banyak. Mesir biasa. Maka waktu jumpa saya dengan Bapak mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Pak Dr. Hasan Wirayuda, di rumah adiknya Gubernur Banten. Banten Pak Ustaz, terserah lah mau Banten. Pak Hasan, Pak Dr. Hasan Wirayuda, ya Ustaz Somad, Bapak kan jadi Duta Besar di PBB, Duta Besar di New York, Duta Besar di Eropa. Selama Bapak jadi duta keliling dunia, di manalah negeri yang paling Bapak berkesan? Mesir Ustaz. Kenapa Mesir? Mesir susah. Bukan maju macam Eropa, macam Amerika. Kenapa Bapak berkesan dengan Mesir? Saya menemukan di Mesir yang tak saya temukan tempat lain. Contohnya Pak, waktu kita krisis moneter, waktu saya kuliah di sana, saya jadi dubes. Saya umumkan ke masyarakat, kami akan memulangkan mahasiswa Indonesia karena orang tuanya tak sanggup mengirim. Dolar yang sebelumnya 2.000 sekarang moneter naik jadi 20.000. Apa kata orang Mesir? Tidak boleh ada anak Indonesia yang pulang walaupun 1 orang. Datanglah anak muda mengasih duit, ini yang bisa saya bantu. Saya curiga siapa anak muda nih, saya panggil intel 1, ikuti siapa dia.
Pulang Intel melapor, siapa dia? Tukang jual buah. Datang satu lagi orang Mesir, saya tak kaya, saya cuma punya mesin fotokopi, tapi kalau untuk anak Indonesia silakan datang, gratis fotokopi tempat saya. Itulah yang tak saya temukan di Amerika, di Eropa, di PBB, Ustaz Somad. Dan orang Mesir kalau sedekahnya tak formal macam kita, jumpa tipis, nampaknya anak Indonesia. Indonesia. Apa ciri anak Indonesia itu? Pakai sendal jepit. Indonesia katanya, ya, langsung ambil dompet. Nanti iftar, nanti kau buka puasa sama kawan-kawannya. Itu bukan cuma tempat kita. Kompak kita enggak. Kalau ngajak buka puasa, undang. Datang nanti jam 5 ya. Datang jam 5 suruh baca Yasin 3 kali. Jam 5, 5.30, jam 5:30 baca Yasin 3 kali. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Anak-anak yatim alhamdulillah. Tahlilnya 100 deh. Ini menyantuni anak yatim atau membunuh anak yatim? Ini menyiksa ya. Makanya saya dari dulu, dari zaman almarhum mama hidup sampai sekarang, kalau membuat makan bersama tak usah panjang-panjang. Fatihah sekali, wallah 3 kali, wal falaq sekali, wal nas sekali, kasih makan. Karena kita ini mau ngasih makan, bukan mau menyiksa orang. Ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanan buka puasa dan siap. Datang lagi pas angin kencang, terbukalah koran penutup tadi. Nampaklah mie kurus-kurus. Bukan mie dong besar, mie dong kecil. La ilaha illallah. Apa yang mau dimaksud orang? Akhirnya waktu azan berbuka pun tiba. Saya dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya, asal diajak Ustaz Al-Naf ceramah berbuka puasa, saya bilang jangan Pak. Ustaz Somad ingin ada cara buka puasa, cari Ustaz lain, aku tak sanggup. Kenapa? Ceramah menjelang berbuka puasa ini hanya sebagai pelengkap penderitaan. Jam 6 disuruh ceramah, 6.30 azan, selama 30 menit itu kita, bukan kita ya, Ustaz itu kan dianggapnya paling melengkapi penderitaan dia ini. Menengok umat, matanya tajam menengok Ustaz. Mana dia tak mau lagi ceramah? Dulu ceramah saya bilang berbuka, lama terasa macam tak bergerak jam-jam. Sudah selesai berbuka saya bilang, saya ceramah, khutbah, tausiah, seminar yang paling lama saya ceramah menjelang berbuka ini saya bilang. Datang ke tadi yang jawab, kami mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Kurang ajar. Jadi 30 menit menjelang azan maghrib itu kalau bisa jangan lagi keluar rumah, panggil anak, bini biarlah dia mau masak, anak duduklah baca Quran, berzikir. Karena itu waktu mustajab berdoa. Ya Allah, panjangkan umur mak kau ya, biar sehat yang masak buka itu. Kalau tidak ngamuk dia nanti mulai. Habis itu terdengar suara azan, kita pun berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu bid'ah kata. Pandai pula anak ini sudah membid'ahkan. Ku sekolahkan kau, ku kasih kau makan, ku gendong kau merangkak, ku ajari. Sekarang pandai pula kau membid'ahkan aku. Jadi yang sahih itu mana? Yang sunnah itu zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kasih tahu sama guru kau tuh, itu dua-duanya dhaif. Allahumma lakas sumtu pun dhaif, zahabaz zama'u pun dhaif. Kalau tak baca tengok fatwa Syekh Ibnu Utsaimin Saudi Arabia. Sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam buku 37 masalah populer. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, pakailah zahabaz zama'u, pakailah
Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqa fautu ketika ngomong entah apa zoma wa talatil uruk wa sabatal ajr insyaallah. Ini dibaca sebelum makan apa setelah makan Pak Ustaz? Mau dibaca sebelum makan bagus. Bismillah sebelum makan, Allahumma barik lana, setelah lewat tenggorokan baru dibaca dhahabaz zama'u. Haus sudah hilang. Wa batalatil uruk, urat-urat sudah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, balasan. Tapi bukan berarti orang yang membaca sebelum makan tak baik, tapi bunyi kalimatnya kan bentuk pasten, kalimat fi'il madhi. Dhahabaz zama'u itu qomat sebelum sholat kan bentuknya juga fi'il madhi. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, memangnya fi'il mudhari itu fi'il madhi, itu kan pasten. Jadi mau dibaca sebelum bisa, sesudah bisa. Setelah itu jangan lupa sholat maghrib. Ini banyak yang buka bersama, alasan buka bersama reuni di hotel, buka bersama masyarakat komunitas, sampai tak sholat maghrib. Apa ceritanya? Tak sholat maghrib hanya karena buka bersama, padahal puasa tujuannya la'allakum. Habis sudah kita bahas dari mulai 28 Sya'ban, 29, 30 menengok anak bulan, sampai makan sholat tarawih, sampai witir, tidur malam, antimo sepapan, sampai bangun sahur, sholat sunat, sampai 24 jam lebih sudah kita bahas. Ini insya Allah jadi bekal kita menghadapi Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Habis 40 menit saya sudah tausiah dari setengah 9 sampai setengah 10 lewat